Ya. Oke, berikutnya. Pertama adalah pertanyaannya, what is business? Bisnis adalah fakultas yang saya pelajari. Kalian belajar di Fakultas Ekonomi Bisnis. Apa yang kalian pelajari dalam bidang bisnisnya itu? Di blockchain ini untuk bisnis artinya harus menggunakan, jadi blockchain itu teknologi atau metodologi? Hah? Konsep atau apa nih? Kalau dibilang blockchain itu, jadi pokoknya menggunakan blockchain dalam bisnis. Artinya adalah bisnis itu harus dapat untung, dalam mencari untung, ya, dalam berwirausaha tadi katanya. Tapi pertanyaan ini, ya, what is your business? Ini artinya apa nih? Ini bahasa Inggrisnya bisa benar, bisa diplesetin. What is your business? Artinya adalah bisnis kalian apa? Apa dulu ini bisnis kalian? Jawabannya adalah pilihan bisnis yang Rabu lalu kalian udah pilih. Kalian pilih apa? Pendidikan. Ya, pertanian? Kalian pilih pertanian? Ini pilih apa? Jadi itu dulu ya, dipahami. Jadi dikotakan dulu bahwa bisnis 6 teman kalian satu kelompok itu dulu ya. Jadi bisnis apa? Misalnya bisnisnya? Logistik. Kalian apa? Logistik sama perjalanan beda dikit. Karena sama-sama di jalan. Ya. Jadi itu perlu di konteksnya, what is your business? Apa urusan kalian? Apa fungsi kalian dan apa manfaat kalian belajar blockchain untuk memahami bisnisnya itu sendiri. Ya, kalian kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis, nggak ngerti bisnis sudah semester 5, itu udah hati-hati ya. Terus kemudian kalian itu siapa? Ya, kalian itu siapa? Nanti lulus jadi apa? Iya, jadi sarjana. Sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3 itu posisi. Tapi profesinya jadi apa? Jadi pengurus usaha. Itu bahasa Indonesia nggak enak ya. Manajer bisnis. Ya, manajer bisnis itu pelakunya. Posisinya bisa sebagai direktur, bisa sebagai manajer itu sendiri. Itu dulu ya. Jadi kalau kalian membahas tentang blockchain di bisnis kalian, kalian tahu posisinya di mana. Jadi bukan memposisikan sebagai saya saya nggak yakin gitu loh, saya itu apa. Jadi mesti itu dulu pasti ya, mesti tahu apa yang dibahas. Berikutnya apa nih? Ya. Nah, syarat pembahasan yang pertama adalah untuk perusahaan. Jadi kalau bisnis dalam metodologi gampangnya itu, bisnis itu perusahaan. Ya. Jadi bisnis itu bukan apa? Bukan ormas. Ya. Kalau ormas bisnis bukan? Ya. Kalau selain ormas apalagi? Bukan partai politik. Bukan itu ya. Jadi pertama adalah perusahaan. Jadi ini beberapa di antara kalian kuliah sama dosen manajemen keuangan. Di awal atau di pertemuan kedua dibahas bahwa kuliah manajemen keuangan itu tidak bisa digunakan untuk perusahaan kecil. Ya. Jadi mohon maaf dengan berat hati disampaikan tidak bisa digunakan buat perusahaan kecil, tidak bisa digunakan untuk UMKM. Jadi konsep yang digunakan di manajemen keuangan, mata kuliah manajemen keuangan itu harus perusahaan besar. Berapa besarnya itu tidak ada patokan, paling enggak berapa jumlah karyawan perusahaan besar? Berapa jumlah karyawan? Hah? 500 ya? Berapa jumlah karyawan Mercubuana? Hah? 500 lebih ya. Jadi segitu. Jadi yang dibicarakan di dalam konsep
perusahaan ini adalah blockchain untuk perusahaan besar. Jadi kalau perusahaan yang kecil ya mahalan ilmunya, mahalan teknologinya, mahalan metodenya. Jadi harus B2B dan urusannya dari bisnis ke bisnis, dari bisnis ke orang. Bisa juga nanti dibahas berikutnya. Ya. Nah, untuk memposisikan, mengerti bahwa Anda itu mengerti bisnis yang Anda kerjakan, itu harus ngerti sampai dari bisnis itu apa sih? Balik lagi. Bisnis itu apa sih? Ya itu Pak. Ya itu maksudnya apaan tuh? Bisnis itu apaan dulu nih? Balik lagi. Ya, bisnis itu salah satu definisinya itu adalah memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Ya, prosesnya dari barang mentah ke barang jadi. Ya, itu salah satu prosesnya. Jadi untuk mengetahui bisnis itu mengerti bisnis ya untuk mendapatkan value sehingga bisa dijual belikan, sehingga terjadi sesuatu yang namanya komersil. Kalau kalian memberikan sesuatu tanpa imbalan itu namanya sumbangan. Ya, kalau kalian memberikan sesuatu kemudian mendapatkan jasa namanya komersil, retribusi, jual beli, jasa, itu dulu definisinya. Ya, tetapi bukan dalam tujuan yang ngerti administrasi akuntansi, tidak seperti itu. Karena dosen berdiri di mahasiswa manajemen yang bukan nggak peduli administrasi, tapi fokus pemahamannya adalah pada terjadinya nilai tambah, bahasa kerennya, pada menciptakan suatu value apa? Nilai. Ya, itu artinya value bahasa Indonesia nilai. Ya iya. Apa itu? Nilai tambah. Ya, itu tambahan. Itu artinya juga. Peningkatan. Hah? Peningkatan enggak juga ya. Manfaat lah, manfaat. Ya. Kalau ada manfaatnya kita bayar. Kalau nggak ada manfaatnya dikasih juga nggak mau. Ya. Kalau di sini siapa yang contohnya itu agak susah. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau di kelas sebelah di mahasiswa akuntansi itu yang dia fokus adalah dokumentasinya. Jadi mau bisnis apapun yang dia fokus ya Didan ya. Dia mau mencatat transaksi itu. Jadi yang diperlukan terserah mau ada nilai tambahnya, mau nggak ada nilai tambahnya, itu harus ada notanya, harus ada bondnya, harus ada invoice-nya, ada duitnya, itu jurusan akuntansi. Ya, kalau administrasi, nah ini, ya, administrasi ini mengambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan laporan, berdasarkan laporan sebelumnya. Jadi kalau orang itu kuliahnya jurusan Business Administration, nanti lanjutnya ke MBA, bukan orang yang mengurus arti administrasi dalam arti sempit di lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita administrasi itu apa? Kalau nggak bisa UAS karena administrasinya belum, jadi artinya untuk bayar. Jadi bukan juga dokumentasi, lengkapin dulu fotokopinya, KTP-nya, itu administrasi dalam arti sempit. Berikutnya ya. Nah ya, ini pertama adalah, ini bahasanya bahasa jadul, computing system. Kalau sebelumnya dosen membahas tentang SIA, itu salah satu aplikasi, tapi bukan di bisnis secara benar, ya, secara nyata, secara benar, tapi benar, secara real, bahasa Inggris secara real, ya. Itu komputer sekarang sudah dilengkapi oleh handphone, kalau sebelumnya dalam satu sistem itu ada PC, ada printer. Sekarang printer tidak diperlukan lagi, karena yang tadinya dicetak dan sebagainya sekarang udah nggak ada lagi. Terus kemudian
urusan tentang bisa diakses sama tidak diakses. Terus kemudian ada data akuntansi, data laporan keuangan yang harus bisa diakses oleh aparat tertentu, namanya kantor pajak, ya. Jadi mau pakai blockchain, jadi definisi awalnya apa? Pertemuan pertama kedua? Definisi awalnya adalah apa? Balik lagi. Jadi peer-to-peer, ledger, hyperledger itu data yang dimiliki oleh satu entitas sama entitas lain itu gabung atau bersamaan atau boleh diakses. Tetapi kalau untuk urusan pajak, ya, si aparat pajak atau petugas pajak dia tidak peduli kalian pakai model akuntansi, model komputer apa, terus kemudian model sistem aplikasinya apa. Tapi pada saat dia minta data, kita harus kasih semuanya. Kalau dia nggak kasih, kalau kita nggak kasih, urusannya udah urusan hukum, ya. Kita melanggar ketentuan yang diminta oleh si petugas pajak. Ini bahasanya bisa kurang tepat. Tapi kalau ada pemeriksaan pajak, tiap perusahaan yang mungkin kalian juga nggak akan ngalami, karena bukan di bagian akuntansi, dia minta data, saya ada suratnya, saya minta data perusahaan apa kalian? PT apa? Ya, PT kalau kalian PT apa? Kami dari kantor pajak Kelurahan Menteng minta data penjualan selama setahun. Nggak bisa bilang nggak bisa bilang, oh maaf Pak, ini komputernya dicuri orang. Nggak bisa, harus kasih itu data. Mau kasih data mentah, mau kasih data matang, dia minta akses untuk masuk ke dalam sistem kalian dan bisa melihat semua data kalian. Jadi data kalian itu menurut PT Hara berapa penjualannya 1 tahun? PT Hara mana? Berapa penjualannya 1 tahun? Sebut aja. PT siapa ya? PT Noval? Mana Noval? Noval ada 2, ada 3. Berapa penjualan 1 tahun? 500 juta. Oke. Nanti ada pernyataan bahwa oke, 500 juta, mana coba lihat datanya. Kalian harus kasih itu 500 juta. Jualannya apa? Jualannya apa? Oke, logistik 500 juta setahun. Oh, ternyata penjualannya nggak sampai 500 juta. Ini yang kita ketemukan ada 510 juta. Ada sepeda 10, ada selisih 10 juta. Gitu, nanti dia bisa akses ya. Bahkan yang namanya perusahaan TBK, ya, siapa misalnya perusahaan TBK? Saya mau ngelihat itu laporan keuangannya, bisa. Saya mau ngelihat datanya, nggak bisa. Karena pemegang saham yang kecil tidak bisa punya akses melihat data secara keseluruhan. Itu namanya tidak bisa diakses, ya. Lalu apa yang bisa diakses dalam kaitan sama blockchain? Ya, lalu apa yang bisa diakses? Itu yang menjadi pembahasan, ya. Tetapi kalau jualannya apa? Saya mau ngelihat racikan. Oke, jadi ramuan sama racikan itu justru nggak boleh diakses. Lalu pertanyaannya, kalau bicara tentang blockchain, apa yang bisa diakses? Kalau laporan keuangan perusahaan kalian nggak bisa diakses kecuali oleh orang pajak, kemudian mau lihat ramuan campuran mie goreng rasa rendang, nggak bisa dilihat. Terus kita bisa mau lihat apa blockchain itu? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Hah? Buat apaan? Buat saya yang bisnis, tadi kan what is your business? Apa minatnya gitu loh. Oke, berikutnya. Ya, kalau ini namanya ERP, singkatannya jangan ditanya. Kita nggak main singkatannya. Ini namanya ERP, mungkin singkatannya Enterprise Resource Planning. Bukan program.
Mana? Oh iya. Ya. Secara administrasi, nah ini benar secara administrasi. Satu bisnis itu dibungkus, bukan dibungkus, di chain dihubungkan dengan beberapa sistem, ya. Di antaranya sistem accounting, sistem HRM, sistem apa lagi nih? Engineering, business intelligence, ini secara lengkap semuanya ada. Yang umum, ya, sistem akuntansi sama sistem SDM itu umum di semua perusahaan, akuntansinya sama. Di perusahaan logistik, perusahaan apa tadi? Logistik, perjalanan, pertanian, kalian apa? Pendidikan, sistem akuntansinya sama. Cuman ada dua. Kalau nggak debit, kredit. Nggak ada lain. Ya, jadi teman kalian yang akuntansi cuma belajar dua itu doang sampai bingung, ya, debit atau kredit. Nah, untuk urusan lain itu beda, ya. Jadi kalau ini contohnya urusan apa nih? Production, ya. Production itu dalam arti menyiapkan barang mentah jadi barang jadi di bidang perjalanan. Apa produknya? Apa bahan mentahnya? Kalian apa? Apa bahan mentahnya? Ya, bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya? Pertanian, bahan mentahnya apa? Logistik, bahan mentahnya apa? Perjalanan, bahan mentahnya apa? Lailatul, perusahaannya apa? Asuransi, bahan mentahnya apa? Apa bahan mentahnya? Noval, perusahaannya apa? E-commerce, bahan mentahnya apa? Jadi kalau kalian milih satu perusahaan, kalian harus tahu apa yang mau saya jual, apa bahan mentahnya. Itu yang mau dijadikan bahan buat blockchain. Jadi nggak serta-merta belajar blockchain, terus kemudian informasi prior bisnisnya itu kosong. Jadi itu dulu tuh mesti dibahas. Saya mau jualan bakso, apa bahan mentahnya? Bukan. Kalau gitu mie ayam apaan? Kalau soto mie? Jadi kalau apa yang kalian udah ngerti itu jelasin sendiri ya. Ada soto mie, ada mie ayam, ada bakso, semua ada mie-nya, semua ada kuahnya, ya, semua ada mangkoknya, semua ada sausnya lengkap. Tinggal kalian mengerti mana yang menjadi bahan inti, ya. Kalau mie ayam bahan intinya ayam? Kalau soto mie bahan intinya soto? Kalau bakmi bahan intinya bak? Kan sama-sama mie, ya. Jadi maksud dosen kalian paham dulu itu apa itu yang mau dijual. Oke, berikutnya. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Jadi segala macam sistem akuntansi itu sama. Jadi kalian kalau beli aplikasi software akuntansi ya semuanya akan sama. Semuanya debit kredit, laporan keuangan. Terus kemudian kemudian untuk urusan SDM semua juga sama, isinya tentang gaji, lembur, absensi, terus kemudian dan sebagainya. Untuk urusan bisnis ini mau dibahas, ya. Jadi secara sistem, kalau Rabu lalu dosen bicara tentang front end, apa itu front end? Front end dalam computing, dalam sistem akuntansi, apa itu front end? Kalau blockchain itu apa? Front end atau back end? Apa Cerisa? Apa itu front end? Apa Didan?
Hah? Sistem yang berhubungan langsung dengan pengguna. Ya, jadi kalau ini yang kalian lihat seperti ini sistemnya. Oke, berikutnya. Ini kalau bicara tentang ERP, ada satu sistem yang paling mahal di dunia ini namanya SAP. Ini sistem buatan Jerman. Jadi apa yang terjadi di pabrik, apa yang terjadi di setiap cabang, dia akan terhubung dalam satu sistem yang besar. Ya, jadi balik lagi ke tentang akuntansi, itu semuanya sama. Terus kemudian ini sisanya nih yang beda nih. Misalkan tentang inventory. Ya, apa inventory di logistik? Mana logistik? Apa inventory logistik? Itu artinya inventory apa inventory? Bukan. Gudang itu bukan inventory. Storage. Inventory itu bahan baku utama dari yang kalian jual. Apa ya? Apa bahan baku utamanya? Apa bahan baku utamanya? Masa ya kertas? Ijazah kan? Apa kertas mau dijual? Ya, apa digital yang mau dijual? Apa yang mau dijual? Bisa beli? Ya itu bawahnya. Apa bahan pertanian? Oh, pertanian agak mahal, agak gampang. Lailatul apa yang dijual? Kelompok kalian? Apa yang dijual? Apa bahan baku jual asuransi? Apa bahan baku kalian jual premi asuransi? Apa bahan bakunya? Apa bahan bakunya? Mau jual premi. Misalkan kalian mau jual premi. Orang itu mau beli premi karena apa? Ya karena apa? Karena apa? Oke ya. Jadi pertama tentang inventory. Terus kemudian tentang produksi dan seterusnya. Ya, berikutnya. Ini tadi sudah. Ini sudah. Jadi kalau data sistem aplikasi SDM itu tentang bagaimana mengolah data dari karyawan masuk sampai karyawan digaji itu di database-nya, ya. Terus kemudian data ini rahasia kecuali tadi sudah sampaikan. Berikutnya, ini spesifik tentang kalau kalian ini kan udah belajar marketing, udah kan? Lulus dengan nilai berapa? Ada yang nilainya deh? Kembali lagi ya, kalian mau menjual ya, kalian mau memarketingi, apa bahasa Indonesianya? Mau memasarkan jasa perjalanan, mau memasarkan jasa asuransi, apa yang kalian mau jual? Hah? Apa modalnya? Kalau saya mau jual sotomi jelas, sotomi mesti ada mie, mesti ada kol tadi katanya. Mesti ada kol. Kalau judulnya sotomi, nggak pakai kol, tetap sotomi. Kalau mau beli mie ayam, nggak pakai ayam, ada tuh mie polos, ya, tetap namanya mie ayam. Jadi apa yang dijual sebetulnya? Bukan bakmi. Yang kalian jual itu. Yang kalian jual itu. Hah? Kembali lagi, kalau kalian mau memarketing, bahasa Indonesianya, memasarkan, lebih tepatnya menjual produk kalian, apa yang kalian jual? Apa yang dijual? Jaminan. Jaminan apa? Kualitas semuanya juga berkualitas. Jaminan? Bukan. Emang orang yang hidup bisa dijamin? Oke, itu nanti dijawab sendiri-sendiri karena itu pilihan kalian sendiri ya. Kemudian di sistem komputer ini bisa melenceng nih ya. Jadi kalau kamu mau jual asuransi,
ke siapa? Ya ke orang. Pembeli itu orang, nggak ada yang lain, pasti orang. Perusahaan itu orang juga. Perusahaan yang beli pasti orang. Mau jual jasa asuransi, sama mau jual jasa perjalanan. Customernya sama, calon customernya? Hah? Bisa sama, bisa beda ya. Nah, dosen mau menyampaikan, jadi kalau data penjualan, data calon nasabah, data calon pembeli, itu nggak bisa di blockchain kan? Blockchain itu apa? Ya, nggak bisa diapakan? Nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa di-share, nggak bisa di-share ledger. Blockchain kan share ledger kan? Ya, kamu punya calon nasabah asuransi berapa? Misalkan ada berapa orang, berapa perusahaan? 10 calon pembeli jasa asuransi. Mau di-share ke calon pembeli perjalanan? Boleh? Boleh atau nggak boleh? Karena? Saya punya data calon nasabah saya nih, mau beli. Hah? Itu melanggar kode etik. Ya, kalau ketahuan bisa dituntut apa enggak? Oke, itu nggak usah dibahas. Jadi kalau data marketing itu tidak bisa di-share. Data calon asuransi, dan calon apa perusahaannya? Pilihannya? Data calon pendidikan. Pendidikan bidang apa? Bisa beli? Ya, terus bagaimana ceritanya? Oke, itu bisa dijual ke calon pembeli asuransi? Oke, jadi dosen mau menyampaikan data marketing tiap perusahaan itu bisa beda, sehingga bisa dimasukkan ke dalam data yang bisa di blockchain kan nggak ya? Lalu apa yang bisa di-sharekan? Share ledger itu jadi apaan? Berikutnya. Oke ya. Jadi bisnis secara spesifik ada beberapa menurut ketentuan yang ada. Jadi nggak ngadi-ngadi. Ya, pertama adalah bisnis trading, apa bahasa Indonesianya? Jual beli. Ya. Perusahaan trading, bahasa Indonesia apa trading? Perusahaan trading yang paling kecil apa? Yang paling besar namanya supermarket. Yang sedang minimarket. Yang kecil warung Madura. Itu salah satu jenis perusahaan jual beli yang nggak perlu data pelanggan. Ya, mau siapa yang mau beli, pokoknya selama dia bisa bayar pakai QRIS, bayar pakai kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, pakai tunai, ada barang, ada uang. Ya, itu satu contoh. Terus kemudian trading online. Ya, trading online sekarang kayak ya. Itu belum beli aja data kalian udah masuk tuh. Ya. Gimana caranya? Harus login, harus ada nomor handphone. Ada KTP? Oke ya. Itu jenis pembelian kedua. Terus kemudian ini logistik ya. Ini manufacturing, motor sepeda. Ini farming, plantation, bahasa Inggris nih. Bahasa Indonesia farming. Perkebunan apa? Nah, ini ada kaitannya yang tadi kalian baca, ya. Ada apa yang buku pertama? Agriculture. Terus kemudian chicken, ya. Itu ada kesamaan. Dua-duanya membutuhkan keadaan alam, ya. Kalau agriculture di Indonesia apa tuh digambarkan dengan apa? Pertanian padi,
jagung, semuanya. Balik lagi ke sotomi. Ya. Pertama adalah sotomi bahan baku utamanya apa? Yang lain mie, engkol. Ya. Terus di bakso juga ada di bakso. Ada sawi, ada toge. Ya. Itu nabati. Hewaninya ya. Hewani di mie ayam ada kuahnya pakai apa? Kaldu ayam. Bukan kaldu sapi. Hah? Kaldu sapi apa kaldu ayam? Hah? Oke, terserahlah ya. Jadi kembali kepada sotomi, itu perlu zat-zat nabati, perlu zat-zat hewani, itu yang masuk ke dalam pembahasan itu tadi. Jadi peternakan ayam, sapi. Kalau ikan apa ikan? Hah? Mereka yang memproduksi ikan bukan memproduksi. Namanya apa? Nelayan ngambil dari laut. Kalau misalkan balik lagi ke sotomi, kalau yang memproduksi toge namanya? Bukan toge. Kol? Petani? Petani juga. Kalau di bakso ada toge. Namanya petani toge. Hah? Ribet amat ya. Pokoknya itu deh. Nah, jadi kembali lagi yang mau dimulai pembahasan itu tadi membahas tentang apa judul artikelnya yang satu blockchain chicken farm. Yang satu lagi agriculture. Ya. Jadi agriculture dan chicken farm ini adalah sesuatu berikutnya. Ya, supply chain, blockchain, supply chain. Jadi dari bahan mentah ada proses, ada barang jadi. Kita bicara yang gampang dulu ya. Bicara bakmi, jangan bakmi. Bakmi nggak ada yang mahal. Oh, ada. Bakmi yang paling mahal bakmi apa? Bakmi yang paling murah yang nggak ada namanya. Bakmi yang paling murah namanya bakmi. Kalau minyak yang murah namanya minyak apa? Minyak curah. Minyak curah. Kalau bakmi yang murah, bakmi curah? Enggak. Itu cuman penamaan doang ya. Jadi maksudnya di situ yang kalian mesti paham. Jadi kalau mau usaha bakmi, bahan mentahnya mie tambah air tambah kuah ya, diproses jadinya beda. Bakmi sama bakmi MG bedanya di mana? Beda rasa. Jadi yang dibeli rasanya atau isinya? Ya. Jadi rasanya kalau punya duit 30.000 bisa merasakan kurang. Paling murah berapa? Yang paling murah kan yang polos. Polos 25. 40 itu jadi kayak tahu. Nih ya, kembali kepada pembahasan tentang blockchain untuk pertanian. Jadi apa yang kalian siapkan dalam membahas ini? Mencari jurnal, mencari buku. Coba klik satu ini. Yang ini satu. Ini judulnya adalah membahas pembahasan orang. Menganalisa artikel buatan orang. Ya. Ini pembahasan judulnya
peran teknologi blockchain dalam rantai pasok later pertanian. Dibikin oleh kampus di Surabaya. Coba lihat bawahnya. Ya, bawahnya gambar-gambar. Terus kemudian bawah lagi terus, bawah lagi terus, dan pembahasannya kurang lebih sama dengan yang pernah dosen sampaikan. Coba balik ke presentasi. Yaitu, coba buka yang kedua. Ini membahas blockchain dari satu kampus. Ini cuma gambar-gambar doang. Ya, gambar-gambar doang, isinya kurang lebih sama, terus ke bawah lagi. Tapi dosen belum ketemu tulisan dari kampus kalian. Kampus kita. Ya. Jadi kita harus menulisnya nih. Berikutnya. Jadi masa depan, terus kemudian berikutnya. Ini namanya apa nih? Ini dari coba bawahnya. Lagi terus, ini judulnya dari Universitas di Bandung, penerapan teknologi blockchain. Jadi kalau kalian mau membahas dari tulisan yang bersumber bahasa Indonesia, itu isinya kurang lebih sama. Ya, pertama adalah fenomena bahwa blockchain adalah penemuan terakhir di abad ke-20 yang ditemukan oleh siapa, Didan? Siapa? Hah? Siapa penemunya? Satoshi Nakamoto. Ya, blockchain adalah hyperledger dan sebagainya. Terus ke bawah. Ya, kemudian buka lagi presentasinya. Ya, yang langsung mana? Springer. Bawa lagi. Accept. Ya. Atas lagi. Ya. Ini tunggu dulu. Kalau ada tulisan dulu begini, paham maksudnya apa? Systematic literature review atas blockchain teknologi pada bidang agriculture. Maksudnya apa nih? Maksudnya harus jelasin aja ya. Jadi ini masih membahas tulisan-tulisan artikel tentang blockchain yang digunakan pada agriculture. Tapi dosen nggak dapat juga apa yang dicari. Ya. Berikutnya. Jadi kalau orang biasa aja tidak bisa buka. Ya. Jadi dosen juga belum tentu bisa buka. Karena ini adalah jurnal yang berbayar. Ya, jadi kalian ini contohnya kalau mau buka jurnal-jurnal ini bayarnya pakai euro. Bayarnya pakai apa kemarin? Pakai Bitcoin. Ya, biayanya hemat dan seterusnya. Ini boleh dipraktekkan. Berikutnya yang terakhir. Ini juga masih ini masih tentang studi literatur, tapi dari kampus yang ada urusan pertaniannya. Jadi gini, kalian kalau baca jurnal artikel itu, pahami dulu siapa yang nulis. Orang itu memang benar-benar punya kemampuan di bidang ilmu itu atau enggak. Atau dari kampusnya. Kalau memang kampusnya mempelajari pertanian, oke, itu diikutin. Tapi kalau dari kampus Mercubuana ada jurusan pertanian di sini? Bukan, belum ada. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ada. Oh, nggak tahu. Pokoknya di Mercubuana dulu ada jurusan. Oke, berikutnya. Presentasi dosen ya. Oke ya, ini yang dosen ketemu dan terkait yang tadi dosen share itu, ya. Oke, terus kemudian ini nggak usah dibuka, ini data Badan Pangan, ya. Oke, berikutnya
Nah, industri pertanian itu adalah industri yang seharusnya, ya dosen bicara tentang seharusnya kita sangat menguasai, ya. Kita tuh maksudnya di Indonesia, ya. Karena produk, ya, pertama beras. Berapa persen orang Indonesia makan beras? Ya, semua makan beras. Jadi nggak boleh ada cerita beras impor, ya. Tapi nyatanya apa? Ada impor, ya. Terus kemudian ayam, ya. Berapa persen orang Indonesia makan ayam? Ada ayam opor, ada ayam KFC, ada ayam McDonald, ada ayam bakar, ayam geprek. Hah? Ayam sori bukan makanan. Nanti ada ayam denlapeh, itu beda lagi. Ya. Nah, kalau udah jelas bahwa ini adalah makanan pokok, kalian mesti menguasai itu jurnal 2 tadi itu. Satu tentang chicken farm itu di mana tuh pembahasannya? Di Cina. Satu lagi di mana? Itu tadi udah. Satu lagi kalau bukan di mana, orang apa? Jurnal satu lagi orang apa? Orang India yang menguasai teknologi saat ini, ya. Ya. Nah, jadi membahas blockchain untuk agriculture sama untuk farming itu sangat penting, ya. Sangat penting karena pertama adalah Indonesia memakan semua beras, ya, ada beras Cianjur, Rojo Lele, beras mati, ada beras apa lagi? Beras Pandan Wangi, Rojo Lele udah. Ya. Jadi makan Indonesia beras, sehingga ini perlu di blockchain karena blockchain kan tuh. Ya. Terus kemudian intermediary-nya atau penjualnya juga ada di mana-mana. Penjualnya ada industri rumah tangga, ada UMKM. Kalau kita nggak makan nasi, kita keluar beli apa? Hah? Nggak cukup makan siang pakai bakmi, beli lontong, ya, atau beli nasi bareng tetap nasi, ya. Mau makan di restoran Indonesia, kalian coba pergi jalan-jalan ke Eropa, seminggu enak, ya, karena nggak makan nasi, ya. Terus kemudian ada ya, ayam. Siapa penjual beras paling besar? Hah? Di Indonesia? Nggak ada beras Bulog. Kalau penjual, jadi beras itu adalah produk yang bisa dibilang nggak ada namanya. Apa bedanya makan beras Rojo Lele sama beras Cianjur? Hah? Paling tahunya cuma pera sama pulen doang. Beda, wanginya juga, Pak. Wanginya beda? Wanginya beda. Ada mereknya nggak? Itu jenisnya. Siapa penjual beras paling besar? Kalau Bulog itu bukannya penjual, tapi dia penyalur. Ya. Oke. Ayam, siapa produsen ayam terbesar? Hah? Bukan tukang ayam, ibunya ayam juga. Ayam yang bermerek sama beras bermerek ada. Nah ya, di Indonesia ada 2 industri ayam yang terbesar. Satu namanya
Palindo, Pak. Palindo. Ya, tapi sayangnya yang satu ini, yang ini bukan perusahaan Indonesia, perusahaan Thailand. Ya, kemudian SDM-nya, ya, ada, ini bukan anekdot, ada jurusan pertanian sama peternakan, jadi petani dan peternak? Ada aja. Tapi kebanyakan cuma numpang lewat doang, cuma kuliah doang. Nanti kalian juga udah lulus, kalau manajemen oke, bisa jadi apa aja, ya. Tapi kalau peternakan sama pertanian, dia harus mengurus sawah sama mengurus ayam ini tadi dalam konteks ini ya. Terus kemudian SDM-nya memerlukan profesional lain, ya. Ini dosen membahas apa sebetulnya sampai sini? Ya, membahas apa sampai sini nih? Panjang lebar. Apa kaitannya sama blockchain? Jadi dalam supply, dalam siklus industri ini, apa yang mau di-blockchain-kan? Apa yang mau di-blockchain-kan? Data apa yang mau di-share? Data apa yang mau di-share ledger? Data apa yang mau di peer-to-peer? Data apa? Data apa? Data apa coba? Kalian pertanian, siapa lagi anggotanya? Apa yang mau di-share? Apa yang mau di blockchain kan? Karena kalau dua ini, ya, beras dan ayam itu lanjut menjadi industri berikutnya. Apa industri berikutnya? Ini kan dari farm, dari agri tambah farm, kemudian pindah kemana? Agri. Ini beras ya. Kemudian tambah farm. Ini ayam ya. Ini maksudnya adalah ada beras, ada ayam, ada kentang, ada bukan langsung wortel, itu namanya sop. Ya, ada bumbu-bumbu ya. Ini semuanya di agri sama farm. Ini turunannya jadi apa? Jagung ada di beras, ada di agri. Singkong ada di agri. Semua yang nabati ada di agri. Ya, singkong, ubi, kentang, bayam, tomat, semuanya ada di agri. Kemudian kambing, sapi, ikan ada di farm. Ya. Dia akan turun, akan naik atau turun? Turun. Menjadi apa? Iya, menjadi makanan. Namanya industri food. Food, B-nya apa? Beverage dari sini. Beverage yang dimaksud beverage nggak dari sini dah. Beverage misalnya apa? Misal, beverage apa? Ya, itu artinya minuman. Sumbernya apa? Kalau aqua beverage bukan? Ya apa enggak? Food and B. Turun lagi kepada restoran. Ya. Jadi sumbernya dari dua ini. Ya. Apa yang mau di blockchain-kan? Di mana perlunya blockchain di sini? Jadi ini kalau dalam pembahasan dosen, masalah pada penelitian, masalah pada pembahasan tentang blockchain di bidang agri sama di bidang farmasi, bukan farmasi, apa? Panjangnya apaan? Oke lah. Agri tambah farm, kemudian jadi food. Nanti ada turunannya blockchain pada food industry. Kemudian di sini ada restoran, ada
Apa yang perlu di blockchain kan? Di mana blockchainnya? Di mana perlunya? Di mana perlunya? Supply chain. Mana yang supply, mana yang chain? Supply. Ini supply. Chainnya kemana? Ini supply. Ya. Ini chain. Apa yang mau di blockchain kan? Data apa yang mau di share ledger? Data apa? Kan tadi di awal dosen sudah bilang di sini ada laporan keuangan, di sini ada akuntansi, ya. Di sini ada data apa lagi kemarin? Ada data SDM. Ini nggak bisa dibagi-bagi nih, ini rahasia. Ya di sini pun ada, nggak bisa rahasia. Apa yang mau dibagi-bagi? Data calon pembeli nggak bisa dibagi-bagi juga. Hah? Stoknya, ya. Di sini ada stok, data stok. Jadi jangan nebak-nebak nih. Di buku itu, di artikel itu apa yang dibahas? Data apa yang dibahas sebagai data yang perlu di blockchain kan? Satu aja, kita bicara yang sebelah sini, bicara farm, yang sini bicara agri, ya. Jadi pelesetan dari ayam itu segala macam memang satu makanan yang paling dipilih di lingkungan kita, ya. Kalau nggak ada ayam, daging cuma sedikit sekali. Kalau makan di Parung Padang, lebih banyak ayam yang terjual. Siapa yang punya kepentingan untuk mengetahui data produksi ayam? Itu jawabannya. Siapa yang punya kepentingan untuk mengetahui data produksi beras? Itu salah satu jawabannya. Dan siapa entitas itu? Itu jawabannya. Apa perlunya di blockchain-kan? Ya, kalau kita industri atau kegiatan rumah tangga, kalau nggak ada ayam ya udah nggak usah beli. Kalau nanti ini yang di sini calon mama ya, calon mama malah nggak kesana aja, iyalah. Harga ayam 28.000 per kilo, naik 2.000, sementara jangan beli ayam dulu. Ya, beli apa? Pengganti ayam. Bebek. Ya, kalau nggak ada bebek, beda. Telur ayam. Jadi mana duluan telur sama ayam? Ya. Oke, kembali ke pertanyaannya tadi. Data apa yang mau dijadikan bahan blockchain? Data apa? Yang katanya mau di share ledger, peer-to-peer, data apa? Mau di smart contract, apa yang mau dijadikan objek sebagai bahan untuk dijadikan blockchain? Data apa? Di jurnal itu ditulis apa? Coba dibuka jurnalnya. Ini gimana baca? Coba digedein dulu satu nih. Agriculture. Ya. Itu kalimat abstrak. Apa itu? Yang agri kanan atau kiri, dosen? Ini agri? Ya, apa yang tertulis di jurnal itu? Jadi jawabannya nggak mikir-mikir, nggak nebak-nebak. Apa yang tertulis di situ? William? Apa isinya? Naufal? Apa sudah terbaca?
Yang sebelah kiri ada pembacaan tentang farm. Kalau yang buku tentang farm itu penulisnya, ya itu namanya. Penulisnya itu kemana-mana ya. Dia cerita dari tentang yang dosen cerita Rabu lalu ya. Jadi tiba-tiba udah jadi. Kemudian dia bilang, siapa engkongnya apa pamannya tuh di dalam cerita itu di Chicken Farm ya, di bab 1. Mana coba, ini bab 1. Ini bab 1 judulnya Ghost in the Machine. Terus kamu bisa di refresh di sini nih, sini ya, itu lagi ya, blockchain in Chicken Farm. Hop ya, Ghost in the Machine ini membahas apa nih ya? Karena seperti dosen kemarin cerita, kalau nggak ngerti dan pengetahuannya kurang, dibilang ini ada hantu yang membantu ya. Kalau nyimpen data di Google Drive, itu nyimpen data di mana? Kita yang ngerti bilangnya itu. Kalau yang nggak ngerti dicari-cari, mana dicoba handphonenya ya. Ini datanya ada di mana? Tadi ada di Google Drive ya. Kalau nggak ngerti Google Drive, katanya disimpan di handphone, di mana dicari digini, nggak keluar-keluar. Jadi aneh. Ini ceritanya seperti itu ya. Jadi kalau nggak ngerti tentang komputer, tahu-tahu wah ini bisa mati sendiri, bisa. Siapa yang matiin? Ini bisa bergerak sendiri, bisa. Siapa yang gerakin? Dia. Setan. Wow deh. Oke, jadi apa yang mau di blockchain kan? Ini kalau diajak cerita malah mana-mana. Apa yang mau di blockchain kan? Hah? Sertifikat itu hasil dari blockchain, namanya smart contract. Apa yang mau di blockchain kan? Kalau coba kembali ke sini ya, di awal di atas lagi, bawa dikit yang ada, bawa lagi terus lagi ya. Ini oke. Ini maksudnya apa nih? Ini apa nih? Ini membahas tentang apa nih? Blockchain transformation in agriculture. Pertama adalah crop apa crop? Ah, bukan. Crop apa crop? Bukan. Tanaman hasil, Pak. Produksi. Iya, hasil tanaman. Berarti kedua cuaca. Ketiga oke, jadi kesimpulannya apa nih? Ada 3 hal yang mau di blockchain kan di dunia pertanian. Pertama, crop and production. Bahasa Indonesia apa bro? Crop itu jadi sebetulnya Tanaman hasil, Pak. panen, produksi dan panen. Maksudnya menggunakan IoT apa itu? Hah? Nah, bagaimana tuh? Jadi kalian mau membahas blockchain di dunia pertanian. Apa aja yang mau di blockchain kan? Pertama adalah penggunaan komputer canggih. Ya.
Pernah ngelihat gimana komputer canggih dalam pertanian? Pernah ngebayangkan? Pernah kapan ke pertanian? Hah? Ini satu hal yang mesti dikuasai nih dalam urusan blockchain, ya. Kemudian cleaning, decollect data, produce more data inside ML. ML apa nih? Apaan ini ya? Data save on the BC. Apa aja nih datanya nih? Itu ada di bawah. Ya. Pertama adalah tingkat kesuburan tanah. pH tanah. Ya, terus kemudian tingkat kesuburan lingkungan tanah itu sendiri. Kalau di kalian kalau tahu industri tumbuh-tumbuhan di Thailand, itu kan lebih tinggi daripada kita. Nggak setuju atau setuju? Jambu yang bagus dari mana? Jambu apa kalau gitu? Bukan jambu monyet. Jambu Bangkok. Jambu. Duren. Ya, Duren Bangkok. Ya, apalagi yang dari Bangkok? Ya, padahal sama-sama kuliah di IPB. Institut Pertanian Bangkok. Ya. Jadi nanti kalau ada waktu dan rezeki jalan-jalan ke Bangkok, kalian lihat itu gampang sekali mendapatkan variasinya tuh banyak sekali makanan buah-buahan di Thailand itu. Ya. Jadi ini yang di data yang disimpan di apa nih BC? Ya itu apa jadi yang disimpan tadi? Data si tanah itu. Kembali lagi siapa yang memerlukan data itu? Siapa memerlukan data itu? Di desa banyak penjualnya, di kota banyak kayak lagu apa ya? Kemarin paman datang. Datang dari bicara tentang pertanian. Ya, memang pertanian di desa. Di desa banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Kembali kepada pembahasan tentang blockchain, siapa yang memerlukan data itu? Ya, investor siapa? Kita yang sehari makan beras, sehari makan nasi, sehari minimal 3 piring, perlu informasi itu? Makan-makan aja, tinggal bilang mah lapar, nasi habis. Ya, jadi yang perlu siapa? Petani yang jual, konsumen kita. Hah? Ya siapa itu perusahaannya? Jadi kembali lagi dosen tadi bertanya, siapa penjual besar, siapa penjual beras, siapa toko beras, siapa penjual beras terbesar di Indonesia? Ramos, itu jenis beras. Jenis beras ya? Di Indonesia tidak ada pemain ya. Kalau bicara tentang minyak kelapa, siapa produsen minyak kelapa terbesar? Hah? Siapa? Perusahaannya? Hah? Itu siapa? Nggak terkenal ya. Kita pembeli beras tapi nggak tahu itu mereknya. Raja Wali, salah satunya Raja Wali. Ya, kalau tadi bicara minyak itu Bimoli yang terbesar. Nah, jadi salah satu yang memerlukan data ini adalah si itu tadi Raja Wali. Bulog perlu? Badan ya biarin aja, memang dia juga mestinya perlu. Ya. Jadi dia sebetulnya mewakili semuanya, logistik ya, wakil
perusahaan beras iya, ya, si Bulog itu perlu data ini nih, ya. Jadi dari segenap, ya, Indonesia kan gini nih, ya. Ini betul sini? Ini Sulawesi, Papua, ya. Kalau menggunakan data blockchain, ya, si Raja Wali atau si Bulog dia bisa mendapatkan data dari data yang sangat mentah, ya, data mana yang tanahnya baik untuk bertani. Tapi kira-kira pengamatan kalian sedikit aja, apakah data itu ada? Data itu harusnya ada, memang mestinya ada, ya, tapi datanya masih terpecah-pecah, ya. Terus kemudian controlling weather crisis, apa nih? Yang di blockchain kan data kedua, data cuaca, kemudian kesuburan tanah, di mana dia mau nanam, kapan mau panen, ya, kembali lagi ke crop. Ketiga, ini, ya, keuangan, siapa bank yang mengurus keuangan pinjaman kepada pertanian saat ini? Hah? Di mana datanya? Kebanyakan bank sekarang mau ngasih pinjaman buat apa? Ya, buat usaha, buat modal. Nggak ada bank pinjemin buat kawinan, kagak ada. Untuk usaha. Bidang apa? Ya, jadi blockchain itu membantu di dalam hal ini. Cuman pertanyaan dosen belum ketemu, ya. Ya, seperti apa blockchain itu yang belum ketemu, ya. Oke, berikutnya apa? Oh, terus lagi ke bagian 3. 3, lagi. Di mana ada food? 30. Nah, ya. Ini yang tadi dosen jelaskan di sini, ya. Dari agri turun menjadi food industry. Kita yang ada di kota cuman paham tentang food industry, ya. Jadi apa turunan dari beras? Ya. Nasi. Habis nasi dimakan. Di mana industrinya? Ya. Di mana industrinya? Oke, coba sampai sini kuliahnya selesai dulu. Coba lihat presentasi pertanian. Udah di-upload? Coba lihat apa yang kalian sampaikan.